saya sendiri pernah dipanggil dimintai keterangan terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Bapak Jutek selaku ketua tim ke-7 terpidana. Terlapornya Bapak Rudiana terhadap 5 pasal yang disangkakan. Perampasan kemerdekaan, melakukan penganiayaan, kemudian membuat keterangan palsu di bawah sumpah, kemudian melakukan pengancaman sebagai tenaga negeri sipil kepada orang lain agar mengakui hal-hal yang dia inginkan gitu. Itu ada 5 pasal yang disangkakan, dan ketika saya memberikan keterangan di Mabes juga saya bukan hanya memberikan keterangan tetapi juga memberikan bukti-bukti. Karena apa, kan kaitannya saya meyakini peristiwa itu kecelakaan lalu lintas. Ada bukti-bukti yang bisa saya sampaikan waktu di Mabes sudah saya sampaikan. Itu semua Anda sampaikan saat memberi keterangan ya di Mabes ya? Di Mabes Polri, dan termasuk bukti-bukti dan catatan-catatan persidangan saya. Karena itu sebetulnya bisa terkonfirmasi apabila panitera masih memiliki catatan yang sama. Ya. Jadi kalaupun sekarang saya berkomunikasi juga dengan tim sus bentukan Kapolri, saya juga memberikan berkas, kemudian saya punya keyakinan mereka juga pada kesimpulan yang sama, ini kecelakaan lalu lintas. Tentu saja kan ketika itu sampai pada kesimpulan yang sama, kami di Cirebon sangat mengharapkan keputusan PK dapat dikabulkan. Tetapi memang saya juga terima informasi kalau apa yang dilakukan dengan pemanggilan ini, dengan laporan-laporan yang sudah masuk, laporannya Pak Jutek, gitu, tetap mereka menghargai institusi Mahkamah Agung, mereka sedang menunggu dikabulkannya PK. Saya sih harapannya seperti itu. Ya. Saya keberatan ya bilang itu sudah sependapat Mabes Polri, sependapat bahwa ini kecelakaan tunggal. Siapa yang mengatakan demikian? Tolong Bu Titin sebutkan siapa yang mengatakan bahwa Mabes Polri sudah sependapat dengan Anda bahwa ini kecelakaan tunggal. Jangan membuat image yang belum jelas ya. Jadi tidak pernah saya dengar, kecuali sekarang sebutkan di TV ini siapa yang mengatakan, jenderal mana yang mengatakan bahwa ini sependapat bahwa ini kecelakaan tunggal. Perlu tentunya kita harus terbuka. Saka Tatal melakukan diversi. Anda tahu diversi itu apa? Ya, diversi itu sebagai anak di bawah umur dia bisa melakukan satu pengurangan hukuman dengan keluarganya, dan dilakukan psikologi di lapas, di Kementerian Hukum dan HAM, dan juga dari Depsos dan segalanya, orang tuanya dan semuanya, dan melakukan permintaan maaf kepada keluarga korban. Ya. Dan itu tidak ada unsur polisinya. Oke, baik. Bu Elsa sebentar. Sebelum lebih jauh, saya coba konfirmasi ulang lagi ke Bu Titin. Apa benar ada pernyataan seperti itu yang disampaikan oleh Bu Elsa, Bu Titin? Saya kan tidak menyatakan dari Mabes, saya ngomongnya tim sus bentukan Kapolri. Ya kan itu Mabes jadinya. Jadi tim susnya siapa namanya? Jangan tim sus melulu. Kalau enggak saya laporkan ke Mabes, saya akan protes. Oh, sudah ada pendapat menurutnya ada yang lebih dari Kapolri di sini, namanya Kapolri Ibu Titin. Kok bisa pendapatnya siapa? Tim sus itu siapa? Jenderal siapa? Jadi jangan ngomong-ngomong demikian. Jadi nanti publik pikir benar. Kalau memang benar nggak apa-apa, saya akan tanya ke Kapolri. Emang cuma Anda sendiri yang bisa ke Kapolri? Kita rakyat biasa bisa juga. Siapa orangnya? Iya, nanti baru direspon oleh Bu Elsa. Bu Titin silakan. Ada tim sus bentukan Kapolri yang datang ke Cirebon. Bukan cuma saya aja kok yang didatangi. Pengacara Liga Akbar juga didatangi dan menyatakan itu. Ada tim sus bentukan Kapolri yang sudah mendatangi saksi-saksi pada saat peristiwa kecelakaan itu terjadi gitu. Jadi ketika datang juga kan mereka tidak langsung menyatakan itu, langsung menyatakan saya. Cuman saya juga tidak bisa menyebutkan karena kan ini gerakannya juga gerakan senyap. Saya juga nggak sebutkan namanya, saya juga nggak tahu namanya. Tapi mereka juga berargumen. Tim sus itu tidak hanya bergerak menanyai, mewawancarai orang-orang yang dianggap mengetahui yang berada di lingkaran pada saat peristiwa itu terjadi, tetapi juga nongkrong di tempat kejadian perkara
Itu yang informasinya sampai ke saya di flyover Jembatan Talun sejak pukul 7 malam sampai pukul 3 pagi. Mereka berkesimpulan, Mbak Titin, ketika kita nongkrong di situ, kita pantau dari jam 7 sampai jam 9, itu ramai kondisinya. Nggak mungkin ada perkelahian di situ tanpa diketahui masyarakat. Karena apa? Selalu ada orang lewat. Sepi-sepinya nanti pukul 2 malam. Karena apa? Pukul 2 malam itu sepi, ramai lagi pukul 3 pagi. Karena apa? Karena di situ ada pasar sembako dan jalurnya dari sumber itu membeli ke Kali Tanjung. Jadi informasi itu saya terima dari tim sus bentukan Kapolri, bukan saya yang nongkrong di depan flyover dari jam 7 sampai jam 3 pagi. Nah, ketika mereka menyampaikan itu untuk mengorek keterangan dari saya, barulah saya percaya. Saya kasihlah semua berkas, termasuk foto-foto yang saya miliki di 2024 yang saya dapat dari seseorang, kemudian saya serahkan. Gitu. Itu nyambungnya lagi masalah-masalah satu image yang membuat menyudutkan kepolisian. Dan saya bilang saya tidak membela kepolisian atau segala, tapi saya membicarakan tentang fakta, tentang penyiksaan. Kenapa dulu tidak melapor kepada, kan sudah begitu sudah proses dan semuanya punya lawyer, apalagi lawyer dulu yang 6 kalau nggak salah 6 atau 5 ya. Itu Pak siapa itu lawyernya dari terdakwa ini adalah mantan polisi Polda Jabar, Pak Yongki ya. Kalau saya sendiri kenal sama beliau itu. Jadi kalau dibilang nggak ada dana, buktinya kan punya lawyer semua memiliki lawyer. Berbedanya hanya pada tanggal 31 September aja sampai BAP sampai tanggal 1 mereka tidak menggunakan lawyer, tapi saka tatal karena udah ditanya mereka belum mau. Tapi saka tatal itu ada neneknya, ada kakeknya, ada neneknya, ada ibunya ya kalau nggak salah. Keluarganya mereka tidak menggunakannya, tapi mereka didampingi oleh keluarganya langsung. Terus ada di versi, ada formulir B4, adanya gerasi. Jadi ini mau diapakan? Saka tatal ditangkap tanggal 31 Agustus 2016. Ada tanda tangan saya tanggal 16 September 2016. Jadi kalau bicara ini otot ini ono ini, saya bukan lawyer kedua Bu Elsa. Yang saya sudah jelaskan di persidangan PK kenapa waktu itu salah satu lawyer tidak menyerahkan ke saya sendirian. Tapi saya tidak mau ngomong di media karena saya sudah menyatakan itu di PK. Jadi ketika ditangkap tanggal 31 Agustus 2016, kemudian saya baru bisa mendampingi karena saya ditelepon ini tahap 2 itu sudah saya sampaikan di PK. Jadi persoalannya sudah saya sampaikan di PK. Jadi saya udah nggak usah ngebahas masalah itu. Yang jadi topik pembicaraan sekarang kan masalah adanya saksi baru Pak Purnomo. Betul. Yang sekarang dimintai keterangan oleh Bareskrim. Sebetulnya kalau laporan Bapak Jutek Bongso sebagai ketua tim, kan ada 5 pasal yang disangkakan kepada terlapor Bapak Rudiana yang sudah saya sampaikan tadi, perampasan kebebasan, kemudian juga melakukan penganiayaan, memaksakan kehendak untuk terhadap orang lain untuk menyatakan kebohongan, gitu. Kemudian juga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah karena apa? Pada saat itu juga terlapor memang dimintai keterangan di pengadilan. Nah, kaitannya dengan Bapak Purnomo terhadap 5 pasal yang dilaporkan Bapak Jutek sebagai ketua tim, tentu saja saya melihatnya Bareskrim sedang mencari supaya mendapatkan rekonstruksinya secara utuh dari laporan yang disampaikan oleh Bapak Jutek. Karena apabila pasal-pasal ini betul, dugaannya kebetulan betul, berarti sebetulnya rangkaian peristiwanya ini apa sih? Karena yang kita sampaikan kan adalah pembunuhan dengan pemerkosaan dan sebagainya. Tetapi sementara kalau misalnya kan saksi-saksi baru dihadirkan di ini kemudian dipanggil Bareskrim, ada Ibu Nining yang tidak dihadirkan juga sebagai saksi di persidangan 2016, tidak juga dihadirkan kesaksiannya di 2000. Tetapi Bareskrim memanggil Ibu Nining untuk dimintai keterangan, padahal Ibu Nining itu tidak dijadikan saksi di 2016, juga tidak dijadikan saksi PK. Artinya Bareskrim, kami mengucapkan terima kasih ya Pak Jutek ya kepada Bareskrim yang
terus mencari merekonstruksi sehingga utuh dari pasal-pasal yang disampaikan oleh Pak Jutek selaku ketua tim yang dilaporkan. Akan ada kesimpulan di situ. Dengan apa? Dengan dipanggilnya Pak Purnomo yang melihat rangkaian peristiwa itu adalah kecelakaan, dengan dipanggilnya Pak Adi, dengan dipanggilnya Bu Nining yang tidak dihadirkan di persidangan di sidang 2016 maupun di 2024 PK. Saya akan sampaikan, jangan mengeluarkan kata-kata membuat image, membawa nama-nama Bapak Kapolri, tim sus bentukan Bapak Kapolri, yang mana katanya senyap-senyap itu, sedangkan Pak Jutek aja nggak pernah didatengin, apalagi saya juga nggak pernah didatengin. Jadi kita juga nggak tahu kebenarannya, apa benar-benar polisi, apa benar-benar tim sus, apa-apa kita nggak jelas. Tidak usah disebut-sebut itu menjual-jual nama Kapolri, menakut-nakutin kepada image bahwa Kapolri sudah menyetujui bahwa ini kecelakaan. Satu, kedua, bahwa ini proses ini silakan saja, ini kan proses masih lidik, yaitu klarifikasi. Jadi kita belum tahu apa yang akan terjadi nantinya, kan belum, masih lidik, masih klarifikasi. Kemudian ketiga, kita masih menunggu putusan PK. Jadi kita tunggu saja putusan PK, kan semuanya sudah berjuang. Dari timnya Pak Jutek sudah berjuang luar biasa, dan saya juga sudah menonton dan kami juga sudah melakukan sesuatu yang sesuai dengan fakta. Dan masalah mereka menginap di rumah Pak RT, ya saya ulangi lagi, tidak pernah menginap. Dan saya sudah lihat sendiri ruangannya Pak RT dan juga kontrakannya. Sebelum mereka mengaku pernah nginap di sana, 2 hari sebelumnya sudah ada orang yang mengontrak. Jadi rumah itu terisi, rumahnya Pak. Dan tidak terbiasa anak-anak muda nginap di rumah Pak RT, rumah itu kecil. Jadi kita perlu klarifikasi dulu, perlu pembuktian. Ya, baik.